Injeksi episode keempat. Action. Jadi teman-teman, gue baru baca nih di media, di Detikcom, ada statement menarik dari Sekum Gaikindo, Pak Kuku Kumara, katanya pajak mobil di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di dunia. Yes. Bukan di Asia, tapi di dunia. Di dunia. Salah satu ya, bukan yang paling Salah tinggi satu, ya. Salah satu. Tapi itu Betul. luar biasa sih, karena dunia ya, bukan Asia. Betul. Mengejutkannya adalah kita kalau ngomongin pajak kan pasti bicara soal bagaimana itu returnnya ke kita sebagai publik kan, karena pajak harusnya dikembalikan ke publik dalam berbagai bentuk gitu. Kalau terutama kita kalau ngebahas soal otomotif ya, kita nggak mau lintas industri lah, kita ngomongin pendidikan segala macam. Kita bahasnya secara dunia otomotif. Gitu. Paling tidak kita kan ekspektasinya nih kalau kita udah bayar pajak besar, kita dapat misalkan jalanan yang mulus lah ya, paling nggak, terus penerangannya bagus, terus fasilitas-fasilitas penunjang lah, terutama misalkan transportasi publik gitu. Sementara sekarang kan ya semua masih debatable sih. Orang Jakarta bisa ada yang bilang fasilitas udah bagus kok gitu. Cuman kan masalah pemerataan kemudian gitu. Ini sebenarnya jadi menarik bahwa memang kalau mau dirunut komponen pajak kita kalau punya kendaraan tuh emang luar biasa banyak kan. Dan kalau dihitung-hitung emang jadinya memang sangat mahal. Bener tadi pernyataannya Pak Kuku gitu, bahwa mungkin ini jadi salah satu yang tertinggi di dunia gitu. Kalau di breakdown lagi ya teman-teman, di Indonesia ini emang ada beberapa pajak yang dikenakan untuk kendaraan sih. Mungkin yang paling kerasa sama kita itu pajak tahunan ya, yang kita bayar setiap tahun, pajak kendaraan boron PKB. Cuma selain itu ada beberapa pajak yang emang dikenakan untuk kendaraan gitu. Kayak misalnya kita beli mobil baru, itu ada PPN. Sekarang yang awal tahun baru naik 12% kan, dari 11%. Kemudian ada kalau mobil karena dianggap sebagai barang mewah dikenakan PPNBM. Itu lumayan bervariasi lah ininya. Angkanya dari 3% bahkan sampai ada yang kena 40% gitu, tergantung jenis kendaraannya. Itu untuk pemerintah pusat. Kemudian ada pemerintah daerah. Ada PKB tadi, pajak kendaraan bermotor yang kita bayar setiap tahun. Terus kalau kita beli kendaraan baru ada BBNKB. Betul. Besarannya juga beda-beda tuh. Jadi kalau di Jakarta mungkin ya, kita patokan di Jakarta itu BBNKB-nya 12%. 12% ya? 12%. Kemudian tarif PKB-nya untuk kendaraan pertama 2%. Dan ada pajak progresif juga. Betul. Jadi kalau bisa dikelompokkan gitu, kita kena pajak saat beli kendaraan. Saat beli kendaraan. Kita kena pajak tiap 1 tahun dan 5 tahun. Iya. Kita kena pajak kalau kita mau jual mobil. Iya. Kita kena pajak lagi kalau kita beli mobil. Iya. Pajak progresif. Pajak progresif. Itu aja secara kalau dikelompokin ada 4 tipe Iya, pajak yang kita iya. harus bayarkan kan. Belum lagi detail-detailnya segala macam kan. Emang banyak sih ya, pointer-pointer pajak yang harus kita bayarkan. Belum lagi sekarang mulai Januari 2022 ada Opsen kan. Opsen, betul. Opsen PKB, Opsen PBNKB. Walaupun di Jakarta gitu nggak kena ada ya? nggak ada. Jadi beberapa daerah selain Jakarta mungkin udah mulai berlaku itu Opsen. Gue kemarin udah ada tuh pas bayar pajak tahunan. Motor lu ya? Jawa Barat tapi. Ada. Jawa Barat ada kan? Ada. Cuman itu nggak serta-merta bikin pajak kita jadi lebih mahal sih. Iya, memang karena aturannya untuk menerapkan si Opsen tadi, tarif PKB-nya itu diturunin dulu. Tadinya kan maksimal kendaraan pertama 2% nih, 2% ya. untuk di luar Jakarta ya. Iya. Kemudian ada Opsen diturunin jadi maksimal 1,2%. Maksimal Jadi secara hitungan mungkin nggak jadi beban buat pemilik kendaraan gitu. Jadi sama aja lah sama tahun-tahun sebelumnya sebelum kena Opsen gitu. Itu salah satu yang ya Komponen pajak yang beragam. dalam tanda kutip membebani pemilik kendaraan di Indonesia. Cuman sebenarnya kalau kita ngomongin pajak buat kita pemilik kendaraan, ada pungutan pajak lain sebenarnya yang juga harus kita bayarkan gitu. Salah satunya BBM. Nah, BBM itu ternyata ada pajaknya juga dan itu ada yang dibebankan ke konsumen. Selain BBM itu bersubsidi Mas apa gimana? yang bersubsidi ya. Yang tidak bersubsidi. Yang tidak bersubsidi. PBNKB itu masih. Iya, betul. Nah, terus ada juga kita parkir nih di beberapa kota sih ada yang kita kena PPN juga, kena pajak juga gitu. Jadi komponen pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan ya, apapun bentuk dan fungsinya itu memang banyak banget yang harus kita bayar gitu. Jadi ya memang kalau dibilang yang termahal di dunia enggak, cuman memang salah satu yang termahal mungkin kali ya, karena emang komponennya banyak banget dan itu ya bisa tadi udah ditelaah sama Rangga juga, emang banyak banget pointer-pointernya.
Sama termasuk itu Mas, ada kalau kita bayar tol juga kan ada PPN sekarang kan. Oh iya, Udah tol ada berapa juga ya? Ada PPN-nya. Iya, iya. Jadi kemanapun kita pergi, Pungutan di mana-mana berarti. Pungutan di mana-mana. kemanapun kita pergi nggak lepas dari Berarti pajak. beli gitu. mobil dibayang-bayangi dengan pajak ya. Iya. Sama kemarin statement yang di podcast sebelumnya ya, kita bahas juga hampir separuh harga itu kan Betul. Iya, pajak ya. Pajak. Separuh harga mobil itu pajak. 40-50%-nya adalah pajak. Pajak. Sebenarnya kalau di negara tetangga bagaimana sih, Pi? Kayak Ya mungkin tahu Malaysia. Ini perbandingannya. ada fakta yang menarik, Pak. Gimana? Kalau di Indonesia kan penghitungan pajak kan berdasarkan NJKB ya. Nah, kalau di Malaysia itu dia berdasarkan CC, Pak. Oke. CC. Nih, gua ada datanya nih. Gua cek dulu ya. Di Mister Mister Data. Data. Lagi, Mister Data. Jadi setiap mobil dengan CC 1000 cc ke bawah, dia tuh pajaknya per tahun cuman RM20. Berapa? 20 20 ringgit. ringgit Malaysia. 20 ringgit. 3.000. Sekitar 77.000 per tahunnya, Mas. Setahun. Itu apa tuh? Mobil dengan CC di bawah Di 1000. bawah 1000 cc. Kalau di Indonesia misalnya apa? Kayak Ayla, Ayla. Agia. Oh, udah murah banget lah ya. Murah banget kan? 99 cc itu ya. Gila nih. Terus kalau yang Avanza nih, kan 1500 cc itu ya. Iya. Itu cuman sekitar RM90 atau 350.000. Setahun. Setahunnya, Pak. Sedangkan di kita Di kita tuh PKB-nya aja 4 jutaan, Pak. untuk mobil yang sama ya. Mobil yang sama. PKB doang ya benar. Iya. Terus ada biaya SWD KLLJ. Itu sekitar 143.000. Jadi ya totalnya 4 jutaan lebih. 4 Pak. jutaan ya. Sementara di sana totalnya Cuman 385.000. 10 kali lipat lebih. 10 kali lipat. Dan di sana tuh nggak ada pajak progresif kepemilikan Pemilikan kendaraan. kendaraan. Jadi orang mau beli mobil baru pun nggak usah khawatir, oh pajak gua nanti nambah nih. Iya. Aman-aman aja Aman ya. aja. Terus juga nggak ada perpanjang STNK 5 tahunan tuh. Oh nggak ada. Jadi lebih enak sih. Dan nggak cuma di mobil doang, Mas. Di motor juga. Di motor tuh pajak kayak NMAX contohnya ya, 155 cc Ini itu. kemarin kita bikin ya beritanya ya? Iya, gue bikin tuh, Mas. Beritanya. Udah bikin masih nyontek nih. Daripada salah kan? Betul. Itu NMAX pajaknya sekitar 116.000 116 per tahun. Per tahun. Jadi di sana tuh untuk motor 150 cc ke atas lah ya. Itu pajaknya sekitar segitu, Pak. Di Indo berapa? Di Indo tuh bisa 350.000 sama SWD KLLJ itu 35.000. untuk roda 2. Nah, sebenarnya selain di Malaysia, di Thailand juga lebih rendah dari Indonesia. Lebih tau. rendah lagi. Oh ya. Thailand tuh sebenarnya dibilang kalau kata ekonom dari UI ya, Thailand tuh salah satu yang tertinggi di ASEAN sebenarnya. Tapi kalau dibandingin sama Indonesia, Nggak ada tetap apa-apanya. jauh lebih rendah mereka. Nggak ada apa-apanya Thailand ya. Iya, gitu. Terus saya Perbandingannya tuh raja terakhir emang itu apa Indonesia ya? 52% ya? Iya, jadi kalau di Indonesia kan 40% tuh instrumen pajaknya, kalau di Thailand tuh 32%. Iya. Bahkan di sana tuh BBNKB-nya tuh 0 ya. Kan kalau Iya, di Indonesia tuh 12,5%, sementara di Thailand tuh 0%. Makanya kalau kita ngelihat mobil-mobil di Thailand tuh murah-murah banget, Mas. Meskipun selisihnya nggak jauh ya, kayak mungkin 20-30 juta dengan model dan produk yang sama gitu ya. Itu lumayan sih. 20-30 juta. Lumayan banget sih. Lumayan Iya, iya. Karena ya pajak di sana lebih rendah. Ini kita bicara mobil ICE ya, belum mobil bensin atau hybrid yang insentifnya tuh lebih besar di sana. Iya. Kayak mobil pickup juga di sana kan pajaknya 0%. Makanya penjualannya kayak gila banget sih. Iya, iya. iya. Dan mereka juga mau ada ini kan, insentif baru kan buat mobil hybrid kan. Mulai tahun 2028. Iya, diukur berdasarkan emisi juga kan di sana. Jadi bakal lebih murah lagi sih. Makanya. Yang menarik juga nih, jadi ceritanya 2 tahun lalu, gue jalan ke Prancis dengan dari Sombong amat. Bukan kita bukan cerita Mat Doni. ceritanya panjang ini cerita Sombong panjang. amat ke Perancis. Jadi gue nonton waktu itu undangan dari Toyota. Jadi mereka kan salah satu sponsor utamanya. Tetap kerja ya Mas. Olimpiade, betul. Tetap Olimpiade. kerja ya Mas, bukan jalan-jalan. Tetap kerja, ada jalan-jalannya sih tetap kerja. Nah, gue sempat ngobrol, jadi di sana tuh kita dibawa sama disediain mobil lah. Mobilnya bukan Toyota, tapi Mercedes. Waktu itu tuh mobilnya tuh Mercedes-Benz V-Class. Gitu. Oh, Jadi, iya. jadi menariknya, gue ngobrol tuh sama dia. Jadi gimana sih sebenarnya kalau sistem pajak kendaraan di Perancis gitu? Yang bikin gue kaget adalah ternyata mereka bayar pajak di awal doang. Saat pertama beli. Saat pertama beli. Dia bilang sih emang ya kita bayar pajak di awal, cuman emang itu emang gede gitu. Dia bilang pajaknya tuh komponen-komponen pajak yang jadi perhitungan tuh pertama jenis mobilnya. Gitu. Jadi makin high end mobilnya makin besar pajaknya. Kedua bobotnya, beratnya, dan ketiga tuh soal
emisi gas buang. Itu jadi sangat jadi perhatian, pointer-pointer itu adalah yang menentukan besarnya pajak saat pertama kita beli gitu. Tapi setelah itu, setiap tahun, setiap 5 tahun mereka nggak ada lagi bayar pajak gitu. Dan sebenarnya pajak itu juga nggak sama nih, misalkan antara di Paris, di Marseille, atau di Lyon gitu beda-beda. Karena ya balik lagi ke ada kebijakan masing-masing pemerintah daerahnya. Cuman yang mengejutkan itu sih, dia bilang waktu dia beli Mercedes V-Class itu dia bilang dia nggak nyebut detail angkanya, cuman dia bilang antara 80 sampai 110-an juta pajak awalnya. aja tuh, Mas. Gitu. Dalam rupiah tuh Mas ya? Dalam rupiah, dalam Oke, rupiah, sih. benar. Itu menurut gue jadi menarik karena dia bilang, menurut gue sih ini nggak mahal, kata dia bilang gitu. Karena ya setelah itu gue nggak bayar apa-apa lagi gitu. Iya. Dan in return gue bisa merasakan jalanan kebetulan ini di Paris kan. Iya. Jalanannya fine-fine aja, segala fasilitas buat publik bagus. Dia bilang gitu. Jadi ya emang yang menariknya kayak gitu sih. Bahkan di Eropa pun tidak komponen pajaknya nggak sebanyak di sini ya. Paling tidak di Perancis lah ya. Iya. Gitu. Itu jadi pengalaman yang menarik sih. Nah menariknya Mas, gue kemarin nonton video juga ya di Instagram, viral tuh. Mungkin nanti editor bisa masukin videonya di samping atau di atas atau di bawah. PR lagi aja tuh buat editor. Jadi di jadi ada orang Indonesia nih berkunjung ke Timor Leste dan dia nanya nih sama warga sekitar di Timor Leste. Ternyata di Timor Leste Ini yang naik tangga bukan? Bukan. kayak bukan Mas. Oh bukan. Di ruangan gitu. Jadi di sana tuh katanya, kata pengakuan orang Timor Leste ya, itu pajak kendaraan di sana dipukul rata Mas. Cuma $10, 10 USD setiap tahunnya. Dan Apapun jenis kendaraan. apapun jenis kendaraannya, dan 10 USD itu sebenarnya bukan pajak tapi untuk KIR kendaraan tahunan. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak ada pajak tahunan. Jadi setahun mereka tuh cuma ngeluarin $10 ya, kalau di rupiah tuh 160 ribu. Iya, sekitar segitu ya. 160 ribuan per tahun. Itu mobilnya CBU semua di sana ya? Iya, dan apapun, bahkan pabrik ya, moge pun segitu juga katanya. Gila sih. Kita Harus belajar. dari Timor Leste ya. Kan sebenarnya belajar dari mana aja. Nggak ada salahnya gitu. Yang penting lebih maju lah ke depannya lah. Sebenarnya kalau ngomongin pajak ya, banyak juga nih sebenarnya gue menangkap suara-suara bahwa kita kan pajaknya tinggi ya. Tapi yang mobil di jalannya kan tetap banyak kan gitu. Yang beli tetap ada lah paling enggak kan. Apakah nanti kalau pajaknya rendah kita nggak akan tambah macet gitu? Ada suara-suara yang menyuarakan kayak gitu kan. Menarik. Karena ya udahlah bagaimanapun juga volume kendaraan kalau kita ngomongin di kota besar udah banyak banget nih. Kalau pajaknya rendah, orang yang beli makin banyak, ya udah makin crowded lah jalanan gitu. Kalau menurut gue, asumsi bahwa pajak tinggi aja jalan macet itu nggak sepenuhnya benar sih Mas. Karena mungkin itu pengamatan kita di kota-kota besar ya, kayak Betul, Jakarta, betul, kayak betul, Bandung, betul. Surabaya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita keluar lebih jauh atau kita nyebrang gitu ya ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu masih banyak daerah yang nggak terlalu macet sih. Betul, Dan betul. populasi kendaraannya Iya, tuh iya, masih iya. nggak banyak gitu. Iya. Gue setuju sih karena menganggap menyebut bahwa pajak tinggi kemudian di garis lurus dengan kemacetan itu nggak relevan menurut gue. Karena kalau kita ngomongin kemacetan, terutama kota besar ya, Jakarta, Surabaya dan segala macamnya, memang kontributor utamanya adalah volume kendaraan tidak berbanding lurus dengan jalan yang tersedia gitu. Maksudnya juga kendaraan tiap tahun naiknya 3 kali lipat gitu, sementara panjang jalan cuma 1 kali lipat, 2 kali lipat gitu misalkan. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Cuman yang harus diperhatikan juga sebenarnya adalah kayak tata kota lah, itu harus diperhatikan juga. Nggak semata-mata pajak kemacetan itu gara-gara banyak mobil. Bisa jadi kotanya yang tidak terencana dengan baik gitu. Itu kan jadi poin penting juga kan. Terus kalau kita ngomongin pajak rendah kemudian jalanan jadi tidak macet, ya nggak juga. Karena kalau kita ngomongin kontribusi industri otomotif nih terhadap pemasukan negara ini kan gede banget kan. Industrinya secara keseluruhan aja kalau gua nggak salah dia berkontribusi 3-5% terhadap PDB gitu. Jadi sebenarnya saat pajak kendaraan rendah gitu misalkan, terus kemudian yang beli jadi banyak, itu jangan dilihat dari kemacetannya doang, karena itu menurut gue pemikiran yang cetek sih, harus dibilang kayak gitu sih. Ada banyak faktor lain yang kemudian efek positifnya gitu, multiplier efeknya banyak banget yang bisa didapat dari industri otomotif. Itu tadi yang sumbangan PDB kan baru dari industrinya kan, belum yang kita omongin ini dari pajaknya segala macam kan, itu gede banget sih. Sebenarnya populasi kendaraan di Indonesia tuh nggak sebanyak itu kan. Kalau kita kemarin bicara tentang rasio ya, di Indonesia tuh cuma 99/1000. 90 cuman 10% kurang ya. 10% kurang kan. Kita tuh masih kalah dari Thailand, dari Singapura, Malaysia, bahkan dari Brunei aja kita kalah gitu. Jadi sebenarnya populasi kendaraan di negara kita tuh nggak sebanyak itu juga. Dan bicara tentang
rasio yang Mas Doni sempat ngomong kemarin juga itu kan berarti ada potensi kan. Betul, Untuk kemudian digali lebih dalam lagi kan. Iya. Nah, potensi itu menurut gue ada di beberapa daerah di luar kota-kota besar gitu, di luar Pulau Jawa lah bisa dibilang. Nah, bagaimana cara menggarap pasar itu ya selain perbaikan ekonomi ya tentunya ya, bisa juga lewat mengesahkan insentif yang pernah berlaku ketika pandemi sih. Betul. Iya. Sebenarnya pajak yang tinggi yang saat ini kita alamin ya, dan di saat bersamaan penjualan mobil turun terus, salah satunya sebenarnya yaitu ngasih insentif. Dan itu udah ada success story-nya kan. Kita di zaman pandemi PPNBM berhasil ngedongkrak penjualan mobil lumayan kan. Iya. Terus ya yang mobil listrik lah kita lihat sekarang kan, itu kan insentifnya banyak banget dari pemerintah kan. Harganya jadi murah. Dan ya penjualannya naik gila-gilaan, ngalahin mobil hybrid nih dari Januari sampai Juli di tahun 2025. Terus yang juga terbukti nyata adalah motor listrik kan. Motor listrik tahun lalu dapat subsidi gila-gilaan tuh. Harganya ada yang 7 juta kan. Sementara dibanding tahun ini, Wah, kacau. ngenes sih kalau Kacau, ngelihat kacau. industri motor listrik ya. Iya, ada Dijanjiin yang sampai Agustus. diskonnya berapa belas juta, berapa puluh juta. Bro, 7 juta. Enggak, kemarin bahkan Polytron tuh kan cerita katanya saking lamanya dia menunggu insentif yang nggak jelas, dia sampai ngasih sendiri insentif sendiri ya. Jadi dia rela keuntungannya tuh dipangkas. Yang penting tetap jualan katanya. Itu dia. Parah itu sih. tapi ada anggapan juga Mas, kenapa dikasih insentif gitu orang-orang kaya gitu yang beli mobil. Itu ada anggapan juga yang kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain gitu, maksudnya ketika industri otomotif ini dikasih insentif, otomatis penjualannya naik gitu. Pendapatan pemerintah juga akan naik gitu kan. Jadi penjualan naik sebanding dengan pendapatan pemerintah. Betul. Jadi bukan semata-mata membantu orang kaya, tapi untuk membangun perekonomian biar lebih putra lagi sih. Betul. Soal insentif itu. Kan tadi kita udah bahas soal pajak di Indonesia nih, pajak mobil ya. Kan itu ada apa aja tadi ya? PPNBM, PPN, PPN, PKB, BBNKB, segala macam lah. Banyak lah banyak pokoknya. banget ya. Itu buat apa aja sih, Pak? Kalau boleh tahu? Buat negara lah. Salah. Ya buat negara sebagian, harusnya bagian lagi dikasih ke publik. Harusnya gitu kan idealnya Ada kayak gitu. returnnya Mas ya. Benar buat negara tapi dikelola dengan Dikelola baik. untuk masyarakat. Betul. Tapi kalau yang kita bayar pajak setiap tahun ya, kan itu kan kita pajak tahunan itu kita bayar ke pemerintah daerah ya, Pemprov. Ini kalau mengutip dari situsnya Bapenda DKI Jakarta ada beberapa manfaat utama dari pembayaran pajak kendaraan. Manfaat buat Yang pertama sumber pendapatan daerah. Dicuekin tuh. biar aman. Biar aman dah. Biar aman dicuekin aja pertanyaan. Lanjut. Yang pertama sumber pendapatan daerah. Kemudian yang kedua pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan yang ketiga itu pembangunan dan pemeliharaan jalan. Ini yang paling Aduh, penting banget ya. paling penting banget untuk membayar pajak kan, karena kita memanfaatkan jalan juga kan. Terus yang keempat itu peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Jadi walaupun kita bayar pajak untuk kendaraan pribadi, tapi kita membantu juga untuk transportasi umum. Ada kontribusinya lah ya. Ada kontribusinya. Kemudian yang kelima meningkatkan pendapatan kota. Terus yang keenam memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dan yang ketujuh, karena kita tiap tahun ada SWD KLLJ, itu kan ke Jasa Raja, itu untuk kontribusi untuk dana asuransi kecelakaan. Jadi kalau kita mengalami kecelakaan sebagai pengguna kendaraan bermotor, kita bayar pajak tiap tahun, itu ada dananya yang bisa kita dapatkan sebagai asuransi gitu. Menarik tuh soal yang uang kita lari untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan dengan pajak kendaraan tadi yang salah satu tertinggi di dunia ya. Udah terasa belum sih ada perbaikan jalan gitu? Ada kok itu. Perawatan jalan? Di Pancoran baru dibenerin kemarin. Oh iya? Iya, udah mulus sekarang di situ. Oh iya, ada Mas. Tapi nggak rata kali ya. Kan masalah sebenarnya kalau ngomongin pembangunan di Indonesia secara umum, masalahnya ada pemerataan kan. Di kota-kota besar yang dekat pusat pemerintahan itu hampir bisa dijamin kondisinya baik lah. Nggak cuma ngomongin jalan tapi yang lain-lain. Cuman kan di daerah itu tadi balik ke pemerataan itu yang jadi PR besarnya sebenarnya. Tapi banyak ngerasa sih, ini nggak tahu gue doang atau semuanya ya. Jalan yang udah bagus malah dirusak untuk gali optik, air. Itu masalah. Masuk di belakang tukang batu. Itu relate banget yang lagi tinggal di Jakarta nih. Jadi makin macet ya. Di mana-mana macet, di Makin mana-mana macet sih macet. itu. Iya. Ya tapi itu sebenarnya untuk apa namanya, untuk kebaikan bersama juga kan nanti ke depannya kalau udah benar gitu ya. Kalau gue terasa sih. Terasa berlubangnya.
Editor, sebenarnya- editor tolong diedit ya. Tapi sebenarnya menurut gue penting juga adalah, tadi kan kita barusan ngomongin soal jalan kan, tapi bagaimana juga hasil pajak kita itu digunakan sebaik-baiknya untuk apa ya, membentuk jaringan transportasi umum yang lebih baik gitu. Itu kan tadi kita balik lagi ngomongin apakah gini, pajak mahal aja mobilnya banyak bikin macet gitu. Kalau misalkan pajak itu digunakan dengan baik untuk membangun sistem transportasi umum yang baik, gue yakin tuh orang juga akan prefer memilih kendaraan umum gitu. Nggak semuanya milih naik mobil atau motor sendiri-sendiri. Karena menurut gue ini orang naik mobil atau motor sendiri-sendiri karena pilihan transportasi umum mereka terbatas banget. Betul banget, Mas. Gitu. Jadi poin pentingnya dua itu sih paling nggak menurut gue, jalanan bagus sama sistem transportasi publik yang terencana, yang jaringannya kemana-mana, itu penting banget. Itu kan terjadi di Singapura sih Mas sebenarnya. Kalau kita beli mobil di Singapura itu kita harus beli Certificate of Entitlement kalau nggak salah. Jadi kepemilikan COE, gitu. ya. Dan itu mahal banget kan? Iya. Itu Kalau apa sih, entah pokoknya jadi kayak kita tuh sebelum memiliki mobil kita harus punya sertifikat itu dulu. Jadi itu yang bikin harga mobil tuh bisa 1 miliar lebih padahal mobil itu mobil entry level Mas. Iya. Di sana tuh rata-rata mobil harganya di atas 1 miliar. Tapi itu emang ada manfaatnya sih Mas karena larinya kan ke infrastruktur dan Iya. kendaraan umum mereka tuh bener-bener yang udah terkoneksi gitu Gak ada kan. jalan Betul. bolong di sana ya? Gimana ya? Di Singapura kan? Singapura. Nggak ada. Iya. Jadi sebenarnya gini, kita kan sejauh ini kita ngobrol ya, hampir 20 menit, 25 menit ya, kita selalu ngomong bahwa kita bayar pajak banyak, tiap tahun ada tagihan, tiap 5 tahun harus bayar lagi, terus kemudian imbal baliknya kita yang kita rasakan adalah belum terlalu berasa ya, bukannya tidak berasa, tapi belum terlalu berasa. Nah, gue pingin ini aja sih, pingin disclaimer sih bahwa kita tidak mengendorse orang untuk tidak bayar pajak gitu. Jangan dong, karena bagaimanapun juga pajak itu masih digunakan lah, masih kita butuhkan lah secara meluas lah. Masalah itu gimana penerapannya itu memang jadi PR yang harus kita selesaikan sama-sama gitu. Tapi menurut gue pribadi ya, pajak, kalau kita ngomongin pajak kendaraan, gue pribadi merasa pajak itu adalah sebenarnya bentuk investasi gue gitu. Investasinya apa? Ya investasi bahwa gue menyerahkan uang dalam sejumlah rupiah tertentu ke pemerintah melalui pajak ya, untuk kemudian harapannya ya udah uang itu dikelola pemerintah balik ke gue dalam bentuk tadi misalkan jalanannya mulus, lampu penerangannya bagus, fasilitas transportasi publik yang oke banget gitu. Karena ya untungnya gue tinggal di Lebak Bulus, kantor di Tendean gitu. Gue ngerasain banget betapa enaknya naik MRT kemudian naik busway gitu. Itu gue lebih milih naik MRT dan naik busway ketimbang bawa motor, apalagi bawa mobil gitu. Nah, gue harap sih nikmat yang gue rasain ini bisa dirasain juga sama teman-teman lain di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di tempat lain gitu. Jadi alih-alih lu milih punya mobil atau motor sendiri, kalau emang jalanannya bagus, kalau emang transportasi publiknya memadai dan keren, gue yakin orang tuh akan milih naik transportasi publik sih, naik transportasi umum. Karena ya buat kita ya, yang udah mungkin beberapa kali ngerasain liputan di luar negeri ya, di kota-kota yang negara-negara yang lebih maju, lebih berkembang, kan kita ngerasain betapa enaknya naik kereta bawah tanah di Tokyo gitu misalkan, atau di Paris, di tempat lain gitu. Itu emang nuansanya beda banget sih. Dan apa ya, gue menyukai itu sih, menyukai naik kendaraan umum tapi yang terorganisir, terjaga semuanya dengan baik gitu. Betul, berarti pajak emang bener ya setara sama zakat ya. Kata Bu Sri Mulyani ya, yang bisa dirasakan dampaknya ke banyak orang gitu. No comment. Kalau tadi informasi dari Rangga kan, udah dibahas belum ya tadi? Bahwa pembayar pajak di Indonesia, pembayar pajak kendaraan Indonesia cuma 50% ya? Iya, 50 ya. dikit belum dibahas Mas. Belum dibahas ya? Oh iya. Itu cuma 50% ya? Jadi dari sekian juta populasi kendaraan di Indonesia, Motor dan mobil ya? Motor dan mobil itu kalau kata Pak Luhut ya, yang bayar pajak tahunan itu cuma 50%. Jadi setengahnya lagi tuh masih nunggak pajak. Aduh, Gila. Gede juga ya. gede banget. Iya, Makanya ada beberapa program dari pemerintah daerah biar mereka bayar lagi tuh dengan pemutihan. Pemutihan pajak ya. Jadi ya lumayan membantu lah. Soalnya kalau telat bertahun-tahun dendanya lumayan kan. Lumayan Pak. Betul. Akumulasi kan. Akumulasi. Iya. Tapi kalau ngomongin orang yang bukan memilih ya, entah terpaksa entah apapun alasannya tidak bayar pajak, gue di satu sisi dalam tanda kutip memaklumi sih. Memaklumi dalam artian mungkin mereka ya ada berbagai alasan lah sekali lagi, tapi mungkin mereka apatis juga nih. Gue percaya ada orang-orang yang apatis dengan pengelolaan pajak di Indonesia gitu. Makanya sebenarnya untuk oke lah ada program pemutihan gitu. Tapi menurut gue cara paling baik supaya orang bayar pajak dengan taat teratur gitu,
itu ada transparansi sih sebenarnya. Iya. Dikasih penjelasan aja nih, uang dari kalian, uang dari Rangga, uang dari Ansori, uang dari Farhan tuh masuk ke sini loh, dari sini dipakai buat ini loh. Terus ada laporan, oh ini nih jalan di Bekasi udah bagus nih, gara-gara pajaknya Ansori gitu misalkan. Nah itu kan sebenarnya ya orang dengan sukarela kan. Balik lagi, itu jadi yang seperti gue bilang tadi, itu investasi yang diserahin oleh warga, masyarakat, oleh kita-kita ini ke pemerintah untuk kemudian investasi itu berkembangnya dalam bentuk jalanan yang bagus tadi, transportasi publik yang enak gitulah ya gitu. Itu jadi PR besar pemerintah sih kalau menurut gue, karena transparansi sekali lagi penting banget buat kita apa ya? Ya mau bayar pajak lah. Sekali lagi kita tidak menyarankan orang untuk tidak bayar pajak ya, karena ya itu jadi kewajiban kali ya. Malah harus bayar pajak Mas ya. Kenapa? Malah kita harus wajib ya. Wajib. Cuman wajib juga sebenarnya buat pemerintah untuk kemudian memberi kejelasan, transparansi itu tadi. Jangan sampai kalian tuh nagih-nagih doang gitu, sementara realisasinya nggak ada, kejelasannya nggak ada gitu. Itu kan kita nggak mau juga kan. Kita maunya ya udahlah kita bayar pajak, in return-nya kita dapat apa. Sesederhana itu sebenarnya. Gitu. Menarik ya. Seandainya emang tiap tahun dilakukan itu ya Mas ya. Kayak ini kalian udah bayar segini, gue ngeluarin segini buat apa aja. Kita pasti tahun berikutnya kayak lebih semangat nih. Kayaknya kita harus lebih semangat bayar pajak deh biar pembangunannya lebih banyak Kalau lagi. bisa gitu. buat 5 tahun ke depan kita udah bayar gitu ya. Kita rapel. Lagi banyak duit nih bayar pajak lagi nih.